Sampai melihat wanita itu mengenakan gaun pengantin dan memuntahkan darah, presiden yang selalu membencinya baru merasa panik. Jelas dia ingin membalas dendam, tetapi mengapa hatinya malah sakit melihatnya terluka? Dulu, presiden melihat sendiri wanita itu demi uang berjanji pada ibu presiden untuk meninggalkannya. Ketika dia ingin bertanya kepada wanita itu, dia dihalangi oleh ibunya. Tanpa dia ketahui, wanita itu sebenarnya tidak rela meninggalkan presiden. Menghadapi paksaan ibu presiden, wanita itu awalnya ingin menolak dengan tegas, tetapi ibu presiden malah membawa-bawa ibu angkat wanita itu, mengancam jika wanita itu tidak meninggalkan presiden, dia tidak bisa menjamin ibu angkatnya akan selamat. Terpaksa, wanita itu setuju dengan ibu presiden. Wanita itu tumbuh besar di panti asuhan dan menganggap kepala panti sebagai ibu angkatnya. Dia pikir setelah menyetujui ibu presiden, ibu dan anak itu bisa hidup tenang. Tetapi siapa sangka kesehatan ibu angkatnya semakin memburuk dan akhirnya meninggal dunia, meninggalkan wanita itu. Seketika, wanita itu tidak hanya kehilangan satu-satunya keluarga, tetapi juga presiden yang mencintainya, yang telah dia tinggalkan dengan tangannya sendiri. Meski begitu, takdir seolah tidak ingin melepaskan wanita itu. Saat dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dokter mengatakan dia menderita kanker paru-paru stadium akhir dan hanya punya waktu 3 bulan. Wanita itu menyeret tubuhnya yang mati rasa kembali ke panti asuhan, ingin mencari sedikit penghiburan di tempat dia dibesarkan. Tetapi tak disangka, setibanya di pintu, dia melihat tim pembongkar akan menghancurkan panti asuhan secara paksa. Ternyata, karena panti asuhan tidak mampu membayar, demi semua anak, ibu angkat terpaksa menggadaikan tanah panti asuhan. Sekarang utangnya tidak bisa dibayar, mereka mengeluarkan pemberitahuan penyitaan. Untuk menyelamatkan satu-satunya kenangan yang ditinggalkan ibu angkatnya, wanita itu pergi sendiri ke perusahaan yang membeli panti asuhan. Dia terkejut menemukan bahwa yang membeli panti asuhan itu adalah presiden. Dia bergegas memanggil presiden, ingin membeli kembali tanah panti asuhan dari presiden dengan harga pasar 5 juta. Mendengar perkataan wanita itu, presiden sangat marah. Dulu wanita itu tega meninggalkannya demi 5 juta, sekarang dia ingin menggunakan 5 juta yang sama untuk berdagang dengannya. Tentu saja dia tidak akan mudah setuju. Sebenarnya, selama ini presiden tidak pernah melupakan wanita itu, setiap hari dia berharap wanita itu tiba-tiba muncul dan menjelaskan bahwa dia punya alasan terpaksa dulu. Sekarang wanita itu melihat presiden yang penuh dengan kebencian, dia ingin mengatakan semua yang sebenarnya dulu. Tetapi sekarang dia menderita kanker paru-paru stadium akhir, mengapa dia harus menyerang presiden dan membuatnya khawatir? Melihat wanita itu tidak mau mengalah, presiden semakin marah. Dia tidak menyangka wanita itu masih keras kepala setelah sekian lama tidak bertemu. Jadi, untuk membalas dendam pada wanita itu, dia menyatakan bahwa dia tidak butuh 5 juta, hanya butuh wanita itu menemaninya tanpa syarat selama 3 bulan, maka dia akan mengembalikan panti asuhan itu padanya. Demi satu-satunya kenangan yang ditinggalkan ibu angkatnya, dia langsung setuju dengan presiden. Tak disangka, begitu masuk ke mobil, presiden berubah pikiran. Ketika wanita itu tiba di depan kamar sesuai alamat yang diberikan presiden, dia terkejut mendengar berita bahwa presiden akan menikah 3 bulan lagi. Mendengar perkataan presiden, hati wanita itu sakit, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Asalkan melihat presiden bahagia, dia sudah puas. Unduh aplikasi Daily Short, tonton semua episode gratis.